Anak-anak kayak gini pasti langsung dianggap bodoh dong kalau di sekolah. Berarti ada orang yang secara natural tidak terlahir untuk berpikir. Iya, aku udah ngerjain tanggung jawab aku sebagai istri, kamu juga dong tanggung jawab kamu apa sebagai suami. Banyak banget orang tua yang penting masuk PTN, jadi mengabaikan jurusan, apalagi mengabaikan minatnya si yang anak. penting Tapi berarti bakatmu ditentukan support system dan di mana kamu tinggal banget ya. Betul banget. Nanti kamu akan jadi mau kotak-kotakan anakmu dan itu udah pasti. Gitu. Banyak teman-teman kita yang pada akhirnya salah jurusan tuh mungkin mereka mengabaikan si tes minat bakat Bisa itu ya. jadi. Welcome back to Senalar Podcast bareng aku Anissa Steviani. Dan narasumber kali ini aku suka banget karena ya meskipun sudah menjadi orang tua, sudah jadi ibu-ibu, banyak banget loh orang-orang yang belum tahu sebenarnya aku sukanya apa, aku maunya apa. Aku kerja sih tiap hari tapi kayaknya kok ini bukan sesuai sama apa yang aku mau, sesuai sama panggilan jiwaku. Nah makanya menarik banget hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Ninda. Hai Kak Ica, makasih udah ngundang aku. Seneng banget. Karena aku baru tahu tadi ya Din, pas kita ngobrol, anak kamu ternyata lebih besar dari anakku. Itu menarik banget karena aku selalu suka ngobrol sama orang yang anaknya lebih tua dari anakku. Yes. Apalagi sama-sama cowok ya. Bener, kamu sudah duluan melalui itu. Iya betul. Tapi anak kamu dua ya, satu laki-laki, satu perempuan, dan latar belakang pendidikannya satu psikologi, S2 praktisi psikologi anak usia dini. Yes. Nah tapi yang akan kita bahas kali ini menurut aku lebih menarik. Gak ada hubungan sama psikologi juga. Benar, dan berkaitan dengan diri sendiri. Benar. Iya, itu tentang talent mapping yang kamu ambil di 2023. Yes. Boleh dijelasin dulu gak sih talent mapping itu apa dan awalnya gimana kamu tertarik sama itu? Oke, jadi Kak Ica, aku tuh memang orangnya seneng belajar. Kak Ica juga ya? Banget. Seneng belajar. Nah jadi waktu pas aku tahu, sebenarnya tuh aku tahu talent mapping itu dari tahun 2022. Aku tuh tahu dari temenku yang udah duluan ikutan talent mapping. Jadi aku tanya-tanya sama dia, itu talent mapping ngapain sih? Jadi sebelum aku terjun di training talent mapping itu sendiri, sebelumnya tuh aku cari tahu dulu talent mapping itu apa. Jadi supaya ketika aku masuk ke dunia talent mapping itu, aku tahu sebenarnya tuh talent mapping buat apa sih kegunaannya. Jadi supaya enggak abu-abu banget lah gitu kan. Terus akhirnya setelah aku mencari tahu, oke deh aku ikutan trainingnya di tahun 2023. Nah ternyata talent mapping itu sendiri, dia tuh adalah sebuah tools untuk mengetahui bakat kita itu apa Kak Ica. Jadi kan kalau biasanya tuh tes minat bakat itu lebih ke anak sekolah ya kan. Anak SMA mau cari tahu nanti kira-kira cocoknya masuk di perkuliahan apa gitu, di fakultas apa. Nah ini tuh enggak. Jadi kalau talent mapping ini lebih untuk dewasa. Buat kita-kita yang mungkin salah jurusan atau yang mungkin tuh dulu dipilihin kuliahnya sama orang tua gitu. Atau mungkin yang sekarang tuh udah bekerja 10 tahun tapi kok kayaknya stuck ya karirnya di sini. Atau mungkin buat ibu-ibu yang anak-anaknya udah mulai besar, terus ibu-ibu yang mulai kayak, aduh aku ngapain sih di rumah gitu ya. Aku sebenarnya sukanya apa? Selama ini aku mengurus anak. Bener banget. Kadang kan, aduh pengen bikin usaha kah? Atau mungkin mau jadi content creator kah gitu. Nah itu semua tuh ada bakatnya gitu. Bakatnya itu tuh dilihatnya dari talent mapping. Tuh Kak Ica. Kamu tertarik pertama kalinya karena apa? Karena gini, sebenarnya kan ilmu aku psikologi kan awalnya. Jadi aku tuh waktu pas ikutan trainingnya itu aku lihat dulu ini background teorinya talent mapping ini kayak gimana sih gitu. Nah ternyata align Kak sama teori-teori di psikologi. Jadi ketika aku mempelajari juga kayak oke, ini nyambung dan bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya lah intinya gitu. Makanya akhirnya aku terjun untuk menjadi praktisi juga di talent mapping ini gitu. Apa yang berubah setelah kamu belajar ini? Atau kamu sendiri kayak, oh aku talent mapping juga nih diri sendiri. Bener. Akhirnya yang pertama kali itu aku tuh jadi tahu bakat-bakat aku apa aja. Dulu tuh aku pikir kalau aku kan ada bakat komunikasi Kak. Aku pikir itu tuh cuman semacam karena kebiasaan aja aku seneng ngobrol gitu. Tapi ternyata pas di hasil dari talent mapping aku, komunikasi aku ada gitu. Atau mungkin aku tuh seneng banget berteman. Aku pikir oh ya udahlah itu cuman sekedar berteman aja. Tapi ternyata ada bakatnya loh, berteman aja tuh ada bakatnya gitu. Jadi memang akhirnya banyak banget hal yang yang tadinya tuh aku pikir oh ini adalah aku tuh cuma terbentuk aja dari pengalaman hidup gitu. Ternyata ada bakatnya loh di diriku. Ternyata memang itu
bisa dibilang bawaan gak sih bakat itu? Nah, jadi kalau di talent mapping itu sendiri setelah aku mempelajari Kak, bakat itu tuh ada 2 macam. Jadi ada yang kita memang udah bawaan lahir gitu ya, ada yang memang terbentuk dari lingkungannya. Kalau yang dari bawaan lahir itu tuh biasanya kalau di talent mapping itu ada yang namanya bakat adaptability, adaptasi, itu tuh biasanya dari bawaan lahir gitu. Tapi ada juga beberapa bakat yang terbentuk dari lingkungannya, seperti misalnya empati, itu kan dilihat dari lingkungannya seperti apa sih gitu ya. Terus juga ada bakat-bakat seperti komen itu tuh dia tuh berani gitu terhadap orang lain, berani merintah, berani memimpin, itu juga terbentuk dari lingkungannya seperti apa. Tapi kalau yang bawaan itu tuh lebih ke yang tadi aku bilang adaptability, terus juga ada bakat-bakat berpikir. Nah, waktu kemarin kita sempet tuh aku sempet coba talent mapping loh sama Ninda sebelum kita ngobrol ini ya. Nah, dan itu kan banyak banget kan bakatnya Kak Ica yang berhubungan dengan berpikir itu. Nah, itu tuh memang biasanya tuh bawaan Kak Ica. Kalau yang berpikir. Berat juga ya kalau berpikir itu bawaan. Berarti ada orang yang secara natural tidak terlahir untuk berpikir. Iya. Jadi memang ada beberapa yang setelah dites, oh ternyata nggak terlalu tinggi bakat berpikirnya. Bukan berarti dia nggak bisa berpikir, tapi mungkin untuk bisa mencetuskan akhirnya dia bisa berpikir sesuatu tuh agak panjang gitu perjalanannya Kak Ica. Kalau kita kan mungkin kita lihat sesuatu kita langsung oh ini connect the dot-nya kan gitu kan, nggak benang merahnya apa sih, oh ternyata begini sebab akibatnya ternyata begini. Kalau orang-orang yang analyticalnya itu tidak terlalu tinggi ya dia tuh akan lebih lama gitu prosesnya untuk bisa ke proses berpikir itu. Berpikir ini as in apa sih definisinya? Jadi kalau di talent mapping itu tuh ada dia 3 level dalam berpikir. Yang pertama itu ada input. Input itu tuh semacam menggali data. Gitu. Jadi data-data yang udah ada sama dia dikumpulin. Biasanya tuh tipe-tipe orang yang seneng banget mencari mengulik data-data gitu sama dia dikumpulin semuanya. Atau mungkin kalau kita yang punya bakat komunikasi yang cukup tinggi gitu Kak Ica tuh seneng banget nanya-nanya ke orang. Bener. Itu input. Nah nanti ada masuk ke level kedua, dia tuh masuk ke analytical. Analytical itu yang memproses. Jadi si data-data yang udah dia kumpulin tadi sama dia tuh diproses gitu. Cari benang merahnya, cari sebab akibatnya apa gitu. Itu si analytical. Dari situ masuk lagi ke level 3, intellection. Intellection itu tuh berpikir sampai ke akar. Jadi mungkin kalau orang-orang tuh mikirnya semacam overthinking gitu. Kalau di talent mapping disebutnya itu intellection. Tapi berbeda dengan overthinking, kalau intellection tuh membutuhkan aksi gitu. Kan biasa kalau overthinking kita kepikiran sesuatu terus kita tinggal ngapa-ngapain lupa, ya kan? Itu kalau overthinking. Kalau intellection enggak. Intellection tuh minta detik itu juga kita kerjain. Mungkin Kak Ica saya sekali ya. Ya, tahu ya Rak. Tadi pagi kan? Jam 4 tuh saya menulis ya. Intellectionnya umat. Iya. Bener. Nah itu. Biasanya kalau ada anak-anak kayak gini pasti langsung dianggap bodoh dong kalau di sekolah. Benar, makanya bakat-bakat itu tuh sebenarnya bisa diasah. Makanya kita perlu tahu nih bakat yang kurang tuh di bagian yang mana sih gitu ya. Kalau misalnya kayak ibaratnya tuh gini, kalau misalnya analytical yang nggak terlalu tinggi mungkin agak lemot gitu ketika mencapai sesuatu. Teman-teman kita yang lemot tuh ini nih maksudnya nih gitu, inputnya kurang nih gitu ya. Analytical lama banget nih dia gitu. Nah itu memang perlu untuk ditingkatkan. Nah biasanya kalau aku ngasih saran untuk teman-teman yang analytical yang mau ditingkatin, coba deh rajin baca buku, rajin mengkritisi suatu hal gitu. Misalkan baca berita, coba deh dikritisi dulu, dibaca dulu gitu. Terus kayak coba tanya ke mungkin orang-orang yang kita rasa kayaknya dia pinter deh untuk kayak berbagi pikiran gitu dengan mereka supaya analyticalnya akhirnya jadi keasah. Jadi ini penting banget ketika kita tahu bahwa ternyata bakat berpikir kita rendah, bisa dari dulu jadi kita bisa belajar gitu ya. Kalau sebaliknya gimana nih? Jadi ada orang yang bakat berpikirnya sebenarnya bagus, terus kok sekarang lemot banget. Jadi tuh kadang kan gimana ya, namanya kita juga hidup, terus ada naik turunnya gitu ya. Nah itu sih pengalaman tadi itu tuh bisa membentuk bakat kita ini ternyata gitu. Jadi kalau misalkan yang tadinya ngerasa kok kayaknya dulu tuh aku pinter banget kok tapi sekarang lemot ya, atau misalkan dulu tuh kayaknya aku high achiever banget, kok sekarang kayaknya aku nggak sebegitunya ya. Nah itu mungkin karena ada perubahan gitu dari pola hidupnya kita yang tadinya mungkin high pace terus sekarang jadinya agak slow. Nah itu mungkin banget mengubah si bakat tadi. Nah yang bisa mengubah tuh apa aja sih? Tadi Kak Ica, kayak kelahiran anak itu mungkin banget mengubah, pernikahan, terus kehilangan orang-orang yang disayang, pindah tempat tinggal, pindah pekerjaan, itu ngaruh semuanya. Nah tapi dengan demikian
kalau kita udah pernah tes di masa lalu gitu ya, oh dulu waktu sebelum aku masuk kuliah aku pernah tes, sekarang aku tes lagi apa gimana ya Mbak, gitu gimana tuh? Nah tergantung dalam masa setelah pas mau masuk kuliah itu sampai sekarang ada kejadian besar nggak? Gitu. Nah kejadian besar tiap orang ini kan beda-beda ya Kak Ica. Bisa aja kalau misalkan pindah rumah, buat satu orang biasa aja pindah rumah, tapi buat dia ternyata hal yang besar banget karena kehilangan teman-temannya gitu ya, segala macam. Nah itu tuh bisa jadi ada perubahan di sisi bakatnya gitu. Jadi better memang dicek dulu ada perubahan nggak. Kira-kira kamu pengalaman berubah nggak? Iya, Gitu ada ya? pengalaman nggak yang terjadi tengah-tengah situ. Kalau misalkan kayaknya enggak ada sih, biasa aja, aku cuma pengen tahu aja aku kerja di mana misalnya gitu. Oh ya udah, lakuin aja dulu sesuai dengan yang pertama itu, tes yang pertama itu. Terus sebenarnya kenapa batasan umur untuk bisa talent mapping ini di 16 tahun? Ada Oke. apa yang terjadi di 16 tahun? Jadi kalau dari ini sih sebenarnya berdasarkan ininya itemnya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di talent mapping. Memang kalau kita lihat dari soal-soalnya itu tuh lebih menjurus untuk dewasa. Dari segi pertanyaannya, terus tata bahasanya ya, mungkin nggak semua orang tuh bisa langsung paham ini maksudnya apa gitu. Dan memang di talent mapping ini kan banyak banget pertanyaan seputar kegiatan aktivitas hidup yang pernah dilakukan oleh seseorang. Kayaknya kalau di bawah 16 tahun tuh kemungkinan pernah melakukan aktivitas yang sebanyak itu mungkin tidak gitu ya. Jadi ya memang diperuntukkan untuk 16 tahun ke atas gitu Kak Ica. Oke, dan kayaknya kalau masih kecil banget ngelihat anakku aja Ya. ya bisa berubah-berubah ya. Hari ini pengen bener, apa, bener. besok pengen apa. Meskipun ada anak-anak yang mungkin udah kelihatan oh emang dia bakatnya main piano nih kayaknya nih gitu. Dia mau nih ngulik segala macam. Tapi mungkin ada juga yang 6 bulan main piano, Iya. 6 bulan main bola. Iya kan? Kamu Jadi kemana masih arahnya? banyak Bener. berubah gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih kayak aku nih kan pas SMA tes minat bakat ya. Iya. Dulu kayak semua SMA ada Iya, ya. ada Tapi jadi bingung deh Nin, sebenarnya ini di luar pertanyaan aku ya. Iya. Kan aku waktu SMA ini tes minat bakat dan memang disarankan jadi jurnalis. Iya. Pokoknya sesuai lah sama Iya, hasil yang hasilnya. kita kemarin. Ya kemudian orang tuaku ya udah masuk jurnalistik aja gitu. Tapi banyak teman-teman kita yang pada akhirnya salah jurusan tuh mungkin mereka mengabaikan si tes minat bakat Bisa itu ya. bisa jadi. Mungkin bisa aja kayak orang tuanya udah punya cita-cita sendiri buat dia gitu. Tapi hasilnya ternyata beda sama hasil minat bakatnya gitu kan. Ya akhirnya efeknya kan jadi ke anaknya. Karena zaman dulu emang semua sekolah tes minat bakat ya sih. Ada di SMA aku ada kok. Iya kan, aku juga SMA negeri biasa Iya, dan ada gitu kok ya. di provide Iya kan, kok bisa sih gitu. Bener. Memang nggak mengabaikan aja kali bisa ya, jadi kayak atau gitu. atau nggak ngerti bahwa ini tuh sepenting itu loh buat si Karena ada Kak temen aku, dia tuh dari hasilnya itu technical banget perempuan. Itu bener-bener teknik gitu yang keluarnya. Tapi yang dia ambil psikologi. Oke. Nah, at the end udah lulus gitu ya. Dia kebetulan dia dapatnya universitas negeri, aku di swasta kan. Jadi ketika itu tuh dia sempat nanya sama aku, "Kamu mau jadi apa?" Ini kayaknya aku salah jurusan gini. Nah, itu memang dia nggak ngelakuin yang hasil dari tesnya itu. Apalagi kan mungkin kan kalau dulu kan anak negeri itu biasa suka ya udah dia yang penting dapat PTN ya nggak sih Kak? Iya, Ya bener. kan? Gitu. Jadi yang menurut dia masuk ke passing grade-nya dia deh, apa aja deh gitu. Nah, mungkin efeknya tuh dari situ. Bener sih, karena nggak tahu sih kalau sampai sekarang masih begini apa enggak ya. Tapi banyak banget orang tua yang penting masuk PTN. Jadi Bener. mengabaikan jurusan, apalagi mengabaikan minatnya si Yang anak. penting nilainya gitu. masuk deh nih anak aku gitu. Itu banyak banget. Sad Ingat kan banget. zaman Iya dulu sih, kayak tapi kan? gitu sih. Dan itu juga yang bikin banyak orang masuk keguruan. Benar. Karena keguruan masih PTN. Yes. Dan padahal mereka nggak mau jadi guru. Bener, temanku banyak yang kayak gitu. Tidak. Itu yang bikin pada akhirnya kayak iya nggak ini lagi, nggak passion lagi jadi guru gitu. Atau sastra. Temanku banyak. Iya, bener. Yang Yang terjebak di penting sastra. PTN deh, Bener. gitu. Terus kayak aduh sekarang mau gimana ya gitu. Kerja di bank. Bener, iya biasanya begitu memang. Gitu. Bener-bener. Atau enggak yang penting kuliah teknik, ujung-ujungnya kerja di bank juga. Iya, itu juga banyak. Tetanggaku bahkan kayak gitu. Banyak ya. Iya. Dan orang-orang yang seperti ini sekarang pada akhirnya kalau merasa udah pengen mengubah karirnya berarti dia bisa talent mapping ya. Betul. Gitu, talent mapping akhirnya memudahkan dia untuk lebih kenali sebenarnya dirinya dia tuh seperti apa sih, potensinya dia tuh ada di mana sih. Jadi kalau di talent mapping mungkin Kak Ica inget ada 14 bakat teratas yang bakalan kita bahas dulu nih pertama kali. Jadi si bakat ini sebenarnya nggak melulu soal kerjaan, tapi bisa juga tentang kita
kita jadi ngenalin diri kita sendiri tuh kayak apa sih gitu. Nah dari 14 bakat teratas itu nanti baru kita lihat 7 bakat yang paling bawah. Nah 7 bakat yang paling bawahnya ini ada apa aja, ada nggak hubungannya sama pekerjaannya dia. Katakan nih Kak Ica, misalkan kayak kita nih yang pekerjaannya berhubungan sama orang, ketemu sama orang baru, kalau ternyata komunikasi kita di bawah, atau misalkan ada bakat namanya wu itu tuh berhubungan dengan orang baru gitu ya, misalkan itu di bawah juga, kebayangkan strugglingnya kita kayak apa setiap harinya gitu. Nah makanya kalau masih ada hubungannya sama kerjaan, biasanya aku suka minta sama mereka untuk kayak ini perlu ditingkatin deh, karena ini kerjaan kamu nih masih nyambung nih sama hal ini gitu. Karena kalau enggak, aduh bakalan effort banget tiap hari tuh, rasanya aku lelah banget gitu. Yang kemarin menarik dari talent mapping aku ya nih, yang fokus itu yang kamu bilang goals, aku tuh rendah banget kalau setting goals, ya kan? Kalau setting goals tuh rendah banget, karena aku tuh tipe yang kalau ngelakuin sesuatu kita lakuin dulu aja. Goalsnya apa? Ya sambil jalan aja, gitu kan? Bener. Itu sebaliknya sama suamiku. Suamiku tuh nggak bisa. Kalau kamu mau mulai sesuatu, goalsnya apa dulu? Baru nanti kita along the way itu kita mencapai si goals itu. Dan ternyata itu tuh bikin berantem banyak. Kan? Jadi tanpa disadari dengan memahami talents kita ini lewat talent mapping ya. Jadi punya pemahaman yang lebih baik di relationship juga, nggak cuma tentang pekerjaan atau minat. Bener, makanya kalau sekarang ini Kak, aku tuh buka namanya tuh TMA for couple, dan itu lebih banyak yang daftar sekarang untuk itu dibandingin yang untuk pekerjaan. Iya. Jadi kalau misalkan sekarang tuh banyak yang suami istri gitu, atau adik kakak itu juga ada. Jadi memang untuk melihat hubungannya mereka tuh kayak gimana sih gitu. Waktu itu juga pernah ada yang masih pacaran Kak Ica. Jadi mau tahu kira-kira potensi yang bagus dari kita tuh apa aja, yang kurang baik tuh kira-kira apa aja. Karena memang bener dari talent mapping ini tuh bisa apa ya, berpengaruh juga di hubungan antara pasangan ini gitu. Jadi kalau aku boleh sedikit cerita, ada klien aku waktu itu tuh dia sama-sama punya komen yang tinggi. Jadi komen itu kan untuk yang apa ya namanya tadi, memimpin orang gitu ya, memimpin, menyuruh, memerintah gitu. Itu tuh sama-sama tinggi Kak Ica. Nah aku tanya sama dia, ini prakteknya di dalam hubungan pernikahan kalian ini seperti apa? Karena mungkin bisa jadi karena secara teori mereka sama-sama tinggi, tapi mungkin secara praktek mereka tahu gimana cara ngeremnya gitu kan. Bener, aku tanya sama mereka, terus mereka ya jawab, ya kita akhirnya gantian. Kalau suaminya kayaknya lagi tinggi, dia harus ngerendah. Ketika istrinya lagi tinggi, suaminya ngerendah gitu. Tapi at least mereka sama-sama jadi tahu kalau punya komen dua-duanya. Dan ada juga waktu itu yang sama-sama punya competition. Aduh. Ini juga menarik karena kalau competition itu tuh biasanya dia akan menyasar orang terdekatnya dulu untuk dijadikan kompetitornya dia gitu. Nah kalau competition sendiri sebenarnya secara umum orang-orang klien-klien aku itu tuh competition selalu di bawah Kak Ica, selalu di 7 paling bawah. Nah sekalinya dia tinggi itu tuh ekstrim langsung yang 7 teratas. Jadi hampir nggak pernah aku ketemu competition di tengah-tengah gitu. Nah 7 paling atas. Nah ini pasangan ini di 7 teratas mereka gitu. Nah aku tanya, ini gimana kalian gitu. Nah untungnya sekarang tuh mereka udah saling sadar. Kalau dulu awal-awal enggak gitu. Awal-awal tuh kayak kalau suaminya dapat achievement sesuatu gitu ya di pekerjaannya dia, istrinya juga mau. Nggak bisa yang kayak gitu, dia kan harus kerjanya beda. Iya tapi nggak bisa gitu karena tadi si competitionnya tinggi gitu. Makanya aku selalu nanya untuk orang-orang yang competitionnya tinggi, aku suka tanya, ini pernah ada pengalaman nggak dari pola asuh atau misalkan pas masa kecilnya seperti apa. Karena competition itu termasuk salah satu bakat yang kalau dia tinggi itu tuh pasti ada pengaruhnya dari pola asuh gitu. Kayaknya ini juga deh, kalau tadi kan yang satu pengen promosi, yang satu pengen promosi gitu, kayak big deal banget. Tapi suka denger juga yang aku nggak relate banget nih sama suami aku, mungkin karena competition kami nggak, terus ya aku kemarin kayak rendah nggak terlalu tinggi, ya kan, nggak terlalu tinggi kan. Kalau kamu beli ini, aku juga mau beli ini dong gitu. Jadi kalau si suaminya habis beli sesuatu, istrinya juga harus beli sesuatu. Kalau kamu beli sesuatu harga segini, aku juga mau dong. Nah itu competition gak sih? Karena aku kayak, kenapa sih orang-orang kayak gitu? Ya udahlah kalau emang. Iya. Nah jadi tuh ada selain competition yang mungkin yang mirip-mirip kayak gitu, ada namanya konsistensi Kak Ica. Jadi kalau konsistensi itu apa? Kalau di talent mapping itu arahnya lebih ke fairness, ke keadilan gitu. Jadi orang-orang yang biasanya konsistensinya tinggi itu tuh menuntut diperlakukan secara adil, karena dia merasa memperlakukan orang lain juga secara adil gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau kayak aku udah ngerjain tanggung jawab aku sebagai istri, kamu juga dong tanggung jawab kamu apa sebagai suami. Nah itu kalau di dalam
dalam hubungan suami istri seperti itu. Jadi ibaratnya tuh jelas banget take and give-nya. Itu kalau konsistensinya tinggi. Nah, yang jadi masalah adalah apabila pasangannya konsistensinya rendah. Baik. Kebayang nggak? Iya kan? Jadi bener. salah satunya tinggi, Satunya satunya rendah. rendah. Yang rendah mungkin ngerasa kayak, ih ngapain sih pusing Yang kayak banget, gini aja hitungan banget. kamu hitungan banget sih, misalnya kayak gitu. Sedangkan istrinya, ya enggak, aku udah capek ini loh gitu. Nah itu yang akhirnya mungkin banget potensial buat ribut tuh di situ. Oke, seru ya. Tapi jadi kalau kamu TMA for couple itu memang angle-nya akan relationship. Benar. Oh. Jadi aku cara bacainnya tuh Kak, jadi misalkan nih si perempuannya punya analytical, nanti aku bakalan cek di laki-lakinya ada nggak analytical di nomor berapa. Jadi langsung back to back gitu. Gitu. Jadi memang Menarik durasinya banget. agak panjang sih Kak Ica. Iya. Tapi kan 2 orang juga kan Benar. sebenarnya, dan bisa improving ya. Oh, selama ini tuh kita berantem gara-gara Bener. ini ya. Atau kita tuh selama ini tuh cocoknya di bagian mana. Nah itu sih, itu juga akhirnya kepake banget gitu. Karena kayak misalnya gini, kalau sama-sama punya analytical, sama-sama punya ideation tuh dia tuh seneng brainstorming. Berarti udah kebayang banget, ini nih pasangan sering ngobrol, sering apa ya, kalau misalkan ada suatu hal tuh dikritisinya bareng-bareng kayak gitu. Lebih kelihatan sih di mana bagian apa yang mereka tuh cocoknya gitu. Dan juga tidak cocoknya. Yes. Karena banyak banget hal-hal yang kita rasa kayak ini kenapa sih berantem terus hal ini, cuma karena kita nggak tahu bahwa memang ada yang nggak kompatibel aja gitu ya. Iya. Begitupun aku dan suamiku juga akhirnya menemukan di mana kita, oh ternyata ini nih gitu. Boleh cerita? Jadi kalau aku tuh empati aku tinggi di 7 teratas. Suami Sama aku dong, kita kemarin aku juga empatiku tinggi deh. iya kayak benar. kemarin. Nah suami aku itu tuh di bawah. Dia nggak nyampe 7 terbawah tapi ada di bawah. Nah kebalikannya, komennya suami aku tinggi banget, komen aku tuh di bawah. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut suami aku tuh melihat aku tuh sangat perasa, sangat sensitif. Kenapa sih drama? Iya, kamu kenapa sih gitu. Sedangkan kalau buat aku, dia kok galak sih kamu gitu ya kan. Jadi bener-bener kebalikannya banget gitu. Nah sekarang akhirnya kita bisa sama-sama saling, oh ternyata Ninda tuh bukan sensitif, tapi karena dia tuh punya empati. Jadi tuh dia bisa merasakan hal yang mungkin lebih dalam dibandingkan orang lain. Dan suami aku tuh bukan galak, dia cuman mau apa ya, lebih ngelurusin aja kalau ada sesuatu tuh ya atau udah, enggak langsung realistis aja gitu ya kan. Nah itu sih Kak yang berasa. Oke, menarik nih. Soalnya kalau drama nih, ibu aku nih sering banget bilang sama aku. Iya kan? Tapi itu gara-gara si empati aku tinggi kayaknya. Iya, Kamu tuh drama banget. Lihat anak kamu jadi ikutan drama. Nah, gitu. kamu tuh gak usah segitunya amat ya kan. Bener. Karena kan waktu zaman-zamannya Silo kayak nangis-nangis strategi gitu kan. Tuh karena kamu tuh drama banget tuh, jadi anak kamu ikutan drama. Oke, sorry deh. Tapi menarik juga ya kalau dibahas sama orang tua ya. Benar. Kalau orang tuanya cukup open minded untuk ini. Iya, dan aku juga mau minta ibu aku sebenarnya untuk ngisi. Jadi biar aku tahu juga dia seperti apa. Jadi juga dia bisa tahu aku seperti apa orangnya gitu. Nah itu, jadi saling memahaminya ada di situ. Bener. Ya meskipun aku nggak berkonflik amat Iya. sama ibu aku, tapi Cuma kayaknya pengen tahu aja gak sih Kak? apa? Iya kan pengen tahu aja. Tapi justru kayaknya yang berkonflik akan susah juga sih nih. Iya bener, aduh malah jadi Justru nggak malah nembus. nggak Iya bisa. nggak bisa, bener karena kan mungkin terlalu apa ya, boundariesnya mungkin terlalu besar gitu. Kalau klien kamu yang ibu-ibu nih, kita spesifik ya. Biasanya apa sih yang berubah dari mereka? Ini contoh aku ya. Kayak kemarin kan aku yang berubah adalah achiever ya. Aku yang high achiever Aku ini sampai ternyata bertanya-tanya loh, Kak Ica yakin nih achiever di sini gitu ya? karena kayak ya udahlah ya, udah umur segini emang mau ngejar apa lagi sih gitu. Kalau kekejar alhamdulillah, nggak pun nggak apa-apa gitu. Beda banget sama aku dulu yang kayak harus. Iya. Aku tuh SPMB ngisi 1 pilihan doang nih. Seriusan Kak? Aku nggak punya pilihan 2. Ya ampun, Karena dan kayak dapet alhamdulillah ya Kak. dapet Oh, ya, Masya tapi kan si Allah. high achiever ini tentu kayak bertanggung jawab atas pilihan hidupnya ya Betul, gitu ya. betul. Karena betul. kayak nggak mau kalau aku nggak kuliah di situ, maka aku mending nggak Wow. kuliah aja gitu. Dan ayah aku juga kayak, iya daripada kamu kuliah di situ, masa kamu kuliah di Vkom mana gitu kan? Maunya Vkom Unpad nih ya, Iya. kayak nomor 1 gitu, masa gitu kayak. Oke, harus bisa nih gitu kan. Semakin ditantang semakin ayo. Tapi kan nggak terjadi di aku yang sekarang gitu. Betul. Itu aja tuh aku yang merasa aku tahu aku maunya apa, ternyata perubahannya ada. Iya. Tapi secara umum nih, ibu-ibu yang kayak suka bingung, aku maunya apa, aku kok gini sekarang, itu mereka berubah di apanya sih? Jadi kalau yang aku lihat itu biasanya mereka deliberatifnya tinggi banget. Deliberatif itu jadi gini, ada bakat, semua bakat ini Kak, yang kan kalau di urutan bakat itu tuh ada 34 bakat ya. Setiap bakat itu tuh
ada sisi positif, ada sisi negatif gitu. Ada sisi yang akhirnya dia bisa dipakai secara positif, ada yang akhirnya jadi efeknya bisa negatif gitu. Kayak deliberatif ini secara positif dia tuh tipe orang yang sangat hati-hati gitu, hati-hati, teliti. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang butuh apa ya, pelan-pelan hitung, itu cocok banget gitu ya. Nah tapi secara negatifnya mereka itu tuh punya banyak banget pertimbangan gitu. Ketika mau mulai sesuatu tuh mikirnya panjang banget gitu. Nah ini risikonya biasanya apa aja ya gitu. Nah kalau misalnya aku begini nanti anak aku sama siapa, nanti gini. Nah biasanya tuh deliberatifnya Kak yang tinggi itu rata-rata tuh di situ kalau ibu-ibu. Berubahkah gitu dari sebelumnya nggak begitu menjadi begitu atau Kalau yang gimana? berubah biasanya tuh lebih yang hubungan sama relasi lebih kayak misalnya relator, mungkin yang tadinya tuh kayak aku tuh seneng main loh Kak, padahal tapi kenapa ya sekarang aku relatornya ada di bawah. Oh mungkin karena aku udah jarang ketemu sama teman-teman aku, atau mungkin karena aku pindah kota sih, tadinya aku di sini sekarang aku pindah. Itu biasanya terjadi kayak gitu. Tapi kalau most of si ibu-ibu ini gitu ya, itu deliberatifnya biasanya tinggi. Aku berapa sih? Deliberatif Kayaknya enggak deh, kayak kita kemarin nggak bahas deliberatif. iya 21 enggak di tengah-tengah. Enggak, diabaikan ya kalau Iya 21 benar ya. makanya aku nggak ceritain kan. Iya makanya kayak ini kayak aku baru denger deh part ini. Cuman berarti sebanyak itu ibu-ibu yang jadi penuh pertimbangan. Benar. Wah itu pertimbangannya macam-macam banget. Bahkan ada yang kayak udah dia ngelakuin sesuatu akhirnya dia nggak jadi deh, step back lagi. Itu banyak banget yang kayak gitu. Sebenarnya ini adalah masalah negara nih. Bener dong, masih kalau di negara-negara Skandinavia yang memang daycare-nya terjangkau, terus cuti melahirkannya 2 tahun, itu pasti pertimbangannya jadi berbeda dengan ibu-ibu yang mau kerja lagi anakku gimana, tiba-tiba Mbak pulang kamu aku harus gimana. Itu pertimbangannya banyak banget. Ada lagi yang kalau aku pindah-pindah, aku ikut suami Kak, pindah-pindah kota. Jadi kalau aku kerja itu nggak mungkin karena nanti suamiku pindah aku gimana gitu. Itu juga kayak aduh, aku juga yang kebayang sih. Berarti mungkin bukan yang kerja kantoran gitu. Nah itu akhirnya mainnya di situ. Tapi berarti bakatmu ditentukan support system dan di mana kamu tinggal banget ya. Betul banget. Beda banget ibu-ibu yang tinggal di Jakarta dan yang tinggal di daerah pasti akan sangat berbeda tuh. Betul banget. Dan aku sekarang ini baru menemukan banyak sekali perempuan. Waktu kemarin tuh ada beberapa klien aku dari Abu Dhabi Kak. Jadi mereka itu ternyata yang pindah sebenarnya mendapatkan pekerjaan di Abu Dhabi itu tuh istri-istrinya. Lucu banget. Makanya akhirnya aku nanya kan, ini nih yang kalian pindah ke sini karena memang dapat pekerjaan tuh siapa? Aku tanya gitu kan. Aku pikir tadi suaminya, ternyata tuh istrinya. Jadi suaminya akhirnya melepaskan pekerjaan yang di Indonesia untuk ikut sama istrinya di kesana. Gitu, dan macam-macam. Ada yang udah PNS dia lepasin. Ada ya udah akhirnya ikut tapi lebih ke ya udah aku jaga anaknya. Nggak apa-apa juga. Iya, nggak apa-apa juga. Tapi menarik maksud aku kayak wah ternyata apa ya, dari talent mapping ini gitu ya ternyata bisa kelihatan oh ternyata nih ada bakat-bakat yang mungkin tuh kita tuh perempuan punya loh, dan kita tuh bisa berdaya loh dari situ. Makanya akhirnya si istri-istri ini jadi semakin pede gitu Kak dengan apa yang mereka miliki gitu. Tapi ada gak sih yang gini, kalau kan kemarin talent mapping padahal aku udah tahu nih aku emang ngerjain yang aku suka gitu. Cuman kayak siapa tahu ternyata aku berbakat lain balet mereka arsitek kan kayak lucu banget ya menjadi arsitek gitu ya. Pokoknya kayak aku pikir aku ada bakat-bakat lain yang aku tidak tahu, tapi ternyata kan tidak ada ya. Udah cocok semuanya ya, confirm ya. Dan aku juga ngerasa kayak sebenarnya mah ya mencari-cari masalah aja kan ya, kayak apalagi ya gitu. Tapi kan aku tahu bahwa aku suka belajar, maka kalau aku pengen sesuatu yang baru ya aku tinggal cari aja aku lagi interestnya di mana, aku belajar hal baru. Tapi kan ada nih orang-orang yang kayak udah tahu nih, udah kejembreng, mereka sukanya apa, nggak sukanya apa, bisanya apa, nggak bisanya apa, tapi tetap nggak melakukan apa-apa gitu. Itu apa aja sih menurut kamu penyebabnya? Waktu itu pernah ada juga klien aku yang seperti itu, udah aku kasih saran, dia selalu nanya, tapi gimana ya kak, gitu. Nah biasanya kalau udah lihat seperti itu, aku suka lihat achiever-nya ada di mana. Achiever-nya ada di bawah. Ternyata achiever-nya ada di bawah. Jadi gini Kak, ada ini setelah aku menganalisa klien-klien aku gitu. Jadi ada orang-orang yang memang achiever-nya itu di bawah dari bawaannya. Memang di bawah gitu. Dari dulu kayak ya aku sih sekolah ya udah, yang penting aku sekolah aja, gak ada target gitu. Ada lagi yang kayak tipenya Kak Ica gitu, yang tadinya tuh high achiever, terus karena
berjalannya hidup ya udahlah kita turunin aja. Tapi kan berarti memang awalnya tuh nggak di bawah kan Kak Ica, awalnya tuh di atas. Nah biasanya orang-orang yang memang achievernya tuh ada di bawah, mereka itu tuh cenderung punya banyak alasan ketika memulai sesuatu tuh, kayak ada aja tapi nanti ini nanti gimana ya Kak, ada lagi nggak Kak yang lain, dikasih saran lagi yang lain, kayaknya aku nggak bisa deh Kak, ada lagi nggak Kak gitu. Jadi tuh memang biasanya tuh achievernya memang ada di bawah. Dan aku tuh suka bilang kalau kayak gitu berarti memang kamu harus memetakan lagi dari hasil ini, kamu tulis ulang kira-kira yang kamu suka apa aja, yang kamu nggak suka apa aja, terus ya udah jujur sama diri kamu sendiri, apa yang kamu rasain, apa yang kamu pikirin, supaya nanti semakin terlihat jelas. Karena talent mapping ini tuh nggak mungkin kamu lihat sekali terus ya udah gue udah ngerti aku kayak gini orangnya, nggak mungkin. Itu dia harus pelajari lagi sebenarnya dia kayak apa. Makanya kalau misalkan dari talent mapping ini tuh suka ada yang bilang kayak, Kak aku pelajari lagi ya Kak, nanti udahannya bagus banget, aku bilang kayak gitu. Karena memang nggak bisa cuma sekali aku ngomong terus kamu udah inget gitu. Jadi tapi berkaitan banget sama self esteem nih kalau achiever ini, berarti semakin dia tidak pernah achieve apa-apa, semakin rendah juga gitu loh self esteemnya, sehingga mau nyoba hal baru pun ya udahlah dari dulu juga aku emang kayak gini. Iya. Jadi kalau di talent mapping itu juga ada yang namanya self assurance kan. Itu tuh kayak kepercayaan diri, tapi lebih ke arah kita tuh bisa nggak sih ngelakuin ini gitu. Nah ini menariknya, self assurance ini menurut aku nih ada pengaruhnya dari pola asuh gitu. Jadi kalau self assurance itu kan dia jadi mempertanyakan terus ketika memulai sesuatu kan, aku bisa nggak sih, aku tuh nggak apa-apa nggak sih melakukan hal ini. Mungkin kalau dia dari kecil berada di dalam lingkungan yang apa-apa harus lapor dulu ke orang tuanya, bilang dulu, diskusiin kita bareng-bareng, ya jadi kebentuk self assurance-nya biasanya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau misalkan yang yaudah kalau mau nyoba silahkan, tipe-tipe yang kalau misalkan kamu udah nyemplung ya kamu tanggung jawab gimana caranya, itu biasanya agak lebih tinggi tuh self assurance-nya. Menarik banget. Ini sebenarnya meskipun anak-anak nggak boleh ya, dari tadi aku pikirin tuh kayak iya kan, aku juga kayak gitu. Kayak bisa kebayang nih anak sebenarnya achiever apa enggak, nih anak gimana tadi si self assurance-nya. Bener. Oh iya Kak, di talent mapping itu tuh sebenarnya ada yang namanya tuh ST30. Jadi assessment juga, namanya tuh ST30, Strength Typology 30. Itu tuh sebenarnya bisa buat anak-anak. Tapi yang ngisi tetap kita orang tuanya. Berdasarkan apa yang kita lihat dari kebiasaannya dia, dari perilakunya dia, dari cara pikirnya dia, segala macam itu kita isi. Tapi nanti hasilnya memang enggak sedetail ini, cuman bisa buat jadi bayangan. Cuman aku pun nggak ngisi sih ke anak-anakku. Kayaknya nggak perlu ya. Kayak kemarin kita sempat ngobrol, kita sepakat ya anak-anak tuh nggak perlu dulu tes minat bakat ya. Coba deh ceritain lagi nih. Jadi memang kalau untuk anak-anak di dunia psikologi itu sendiri juga tidak terlalu disarankan untuk tahu minat bakat tuh apa gitu ya, minat bakatnya dia. Karena biasanya kalau orang tua tuh udah tahu, minatnya ini, bakatnya ini, nanti dia akan diarahin ke si bakat yang berdasarkan hasilnya itu aja gitu. Katakan misalkan ada anak A, dia tuh bakatnya di matematika. Ya udah dari kecil digempur matematika. Padahal kan itu anak juga butuh tahu mengasah motornya kayak apa, kebutuhan bahasanya dia kayak gimana belajar. Tapi enggak, karena orang tuanya udah mikir udah matematika aja, jadi matematika terus sampai dia besar gitu. Dan ini yang akhirnya kalau aku pikir-pikir ya Kak, ada teori namanya itu 9 kecerdasan majemuk. Pasti Kak Ica tahu ya kan? Ada matematika, tadi ada bahasa, naturalis, ada interpersonal dan lain sebagainya. Itu tuh memang orang tua harus provide itu semua dulu. Gitu. Kita harus nyobain dia semuanya, karena toh nanti kalau dia nggak cocok itu akan kelihatan kok. Gitu. Misalkan tadinya dia les renang, baru sekitar 3 bulan udah kayaknya nggak cocok. Oke, pindah les balet, kayaknya nggak cocok juga deh. Berarti memang bukan ke fisik nih, apa nih anakku gitu. Jadi akhirnya orang tua tuh bisa ini sendiri gitu ya, menilai sendiri dari hal-hal itu. Memang butuh effort sih, ya kan. Tapi kan mungkin orang tua tuh kadang suka nggak mau effortnya itu kan Kak, harus pelan-pelan gitu. Dan sebenarnya aku lihat orang tua yang pengen anaknya tes minat bakat ini karena mereka nggak mau nge-explore ini, nggak mau effort mencoba satu-satu si kecerdasan majemuk ini gitu. Karena kayak ya udahlah biar tahu aja, biar cepet aja gitu. Padahal kan bukan nyari cepet ya. Dan aku tuh paling gak maunya gini, paling gak maunya taunya gitu, kita tes minat bakat, kemudian dia sukanya tuh ini, dia emang gak bakat Bu di olahraga gitu. Terus jadi kayak ya udahlah nggak usah olahraga, kamu nggak bakat. Padahal mungkin anaknya bisa dan aja, mau gitu. Bisa aja dia nggak bakat tapi minatnya di situ ya kan, dan mau berlatih. Bener. Tapi akhirnya karena udah udah dia nggak usah, dia udah diblok sama orang tuanya, jadi dia nggak pernah ngerasain. Dan itu banyak Kak,
Pasti ngalamin banyak kayak banget sih, gitu. kan anak TK Bener. aja di tes minat bakat nih. Bener. Aduh, nggak perlu. Nggak Beneran, perlu. berarti nggak perlu. Bahkan anak-anak SMP aja tuh sekarang nggak perlu, nanti dulu aja. Ada ya banyak teman-temannya orang tua sih, dari temennya anakku kan udah 13 tahun nih Kak. Ayo dong Nin, coba Nin tesin anak gue gitu. Aduh nggak deh Mbak, nggak deh. Aku nggak mau baca hasilnya juga gitu, karena kan nanti kamu akan jadi mau kotak-kotakan anakmu, dan itu udah pasti gitu. Jadi 16 tahun aja. Dan bahkan ya ada anaknya temanku mau kuliah, jadi kayak berarti kan dia udah nyari jurusan dari kelas 2 SMA, udah ke dimatengin konsultan banget sana ya, sini, iya benar. Last minute kelas 3 kayaknya aku mau ulang deh, kayaknya kita ini lagi deh, konsul lagi deh. Dari yang sebelumnya mau psikologi, mau kuliah psikologi anak karena dia dari kecil dia kayak merasa terbantu banget sama psikolog anak, berubah pengen jadi psikologi industri. Itu kan kayak wow, beda banget sebenarnya. Itu ibunya kayak selama ini kita bahkan anak yang umurnya udah segitu udah ready buat kuliah aja bisa berubah. Bener. Apalagi anak TK dong yang masih panjang banget pengalamannya dia juga gitu. Jadi aduh jangan deh, nggak usah, mendingan gitu. Tapi pengalaman aku ya, nggak tahu mungkin Silo tadi self assurance ya, atau dia les yang sama dari kelas 1 SD nih sampai sekarang kelas 6. Oke. Tapi karena aku belajar dari pengalamanku. Pengalamanku, ibuku tuh mengiyakan anaknya mau les apa aja. Tapi nggak konsisten dong namanya anak-anak, Iya, ya kan? bener. Kayak misalnya adik aku les nyanyi 6 bulan nyerah gitu. Adik aku sempet les balet agak lama, tapi habis itu kayak udah mau ganti yang lain kayak gitu-gitu. Dan aku pun sama, aku sampai pernah les. Aku suka banget bahasa kan ya. Aku pernah les bahasa Korea, Jepang, Mandarin, Iya Mandarin, iya 3 les Inggris doang yang selesai karena itu kayak nggak bisa wajib harus sampai lulus. Iya bener, karena kan dibutuhin juga di sekolah. Yang lain kayak nggak sampai lulus. Nah aku belajar dari ibuku bahwa kalau kamu memilih apa yang kamu mau, kamu lakukan itu sampai lulus. Jadi saya lo tuh bisa untuk sampai sekarang tuh dia nggak ada tuh les yang sampai nggak lulus. Jadi les renang sampai bisa sebuah gaya lulus. Ganti lagi. Nah tapi sebenarnya apakah ada itu juga, karena anak kecil tuh masih ada bosennya. Dan yang aku lakukan adalah aku bikin perjanjian nih. Good. Jadi ke umur 6 tahun menulis aja belum lancar, aku print surat perjanjian bahwa kamu akan les drum waktu itu pertama kali. Kamu akan les drum minimal 3 bulan. 3 bulan itu kalau kamu nangis, kalau kamu marah, kalau kamu ngantuk, kamu akan tetap masuk ke tempat les. Aku tidak akan menyelamatkan. Iya, tidak akan menyelamatkan kamu. Terus kita kayak bertiga duduk, ada tanda tangan ibu, apa dan Silo. Itu dia. Mikir lama banget. Ya Tapi aku pengen banget les drum. Dan itu gitu. dia yang kepengen ya Kak. Dia yang kepengen gitu. Udah tanda tangan. Sekarang dia hampir lulus les drumnya. Dia udah 6 tahun kemudian kan. Tapi les-les yang lain pun pada akhirnya dia kayak gitu karena dibiasakan untuk komit dari awal. Komit. Nah, apakah ada hubungannya gitu? Karena kayak ya anaknya bukannya nggak mau melanjutkan atau anaknya bukan ternyata nggak bakat, tapi nggak komit aja. Oke, jadi memang kalau menurut aku tuh menarik Kak si masalah komitmen ini, karena gini, kita tuh memang butuh untuk megang komitmen anak gitu, apalagi dia yang mau gitu. Dan ini sebenarnya cara yang aku lakukan juga ke anak aku ketika dia mau les renang kemarin. Aku bilang sama dia, aku kasih batasan. Oke, nih kita kasih dulu 3 bulan. Nanti kalau misalkan 3 bulan kamu cocok gitu ya, kita lanjut lagi gitu. Tapi selama 3 bulan ini nggak boleh berhenti. Mau apapun kejadiannya, kamu kenapa-napa enggak gitu. Nah, ini yang sebenarnya tuh akhirnya kebantu nanti ke bakatnya. Bisa jadi seperti ini, bisa menaikkan si achiever-nya. Secara nggak langsung gitu, atau misalkan meningkatkan responsibility-nya dia. Kan ada tuh bakat, responsibility juga termasuk dalam situ. Jadi dia kayak oke, ini aku harus nyelesain ini karena aku bertanggung jawab untuk melakukan hal ini gitu. Jadi komitmennya ini di sini tuh dibentuk ke arah tanggung jawabnya dia sebenarnya kan. Karena aku nggak setuju banget sama ibu-ibu yang trial. Trial tuh satu kali belajar tuh pasti nggak bisa gitu ya, belum tentu langsung lancar dan bisa jadi merasa bodoh. Jadi kayak 3 bulan tuh justru waktu yang pas untuk kayak kamu udah agak bisa. Tapi kamu suka apa enggak gitu ya. Atau mungkin sebelum trial bisa dengan lihat dulu gitu loh, kayak di YouTube tuh ada nggak sih contoh misalkan tadi ya mau renang gitu ya, ada nggak sih les renang di YouTube itu kayak gimana sih. Jadi anak tuh udah ada bayangan, oh nanti aku bakalan begini loh kegiatannya gitu. Sebenarnya apa yang berbeda ketika kamu memang menjalani hidup sesuai talent kamu? Kan ada nih orang-orang yang kayak aku emang nggak tahu talent aku apa, ya udah yang penting aku menjalani hari aja gitu. Tapi ada orang-orang yang kayak aku yang memang kayak hello, aku emang suka di sini gitu ya. Apa yang membuatnya menjadi berbeda dan dengan demikian kamu akan menyarankan kita cari tahu dulu aja talent kamu gitu. Aku merasa jauh lebih fulfill sekarang. Gitu, at least aku tahu ketika misalkan ada bakat-bakat aku yang lagi cukup tinggi
terus membuat aku tantrum, aku tahu bagaimana cara menyelesaikannya, dan itu tuh gara-gara bakat yang mana gitu. Katakan aku tuh punya bakat disiplin, Kak. Aku tuh orangnya tuh suka keteraturan. Ketika misalkan ada yang membuat terdistract gitu ya, keteraturan itu dulu tuh aku nggak suka banget. Bisa yang bener-bener aku ya ibaratnya marah tantrum. lah gitu, tantrum gitu lah. Nah kalau sekarang itu aku jadi tahu, oh ternyata ini tuh gara-gara bakat itu loh gitu. Jadi aku akhirnya bisa tarik ulur. Aku selalu bilang ke klien-klien aku, 14 bakat yang pertama yang paling atas itu tuh tugas kita buat tarik ulur, jangan diilangin gitu. Tapi memang kita perlu tarik ulur aja gitu. Nah itu yang akhirnya aku praktekin juga ke diri aku. Akhirnya sekarang jauh lebih fulfill, aku jauh lebih mengenal, oh ternyata tuh ini, oh ternyata ketika aku nggak suka sama hal ini aku loh yang kecolek gitu, bakat yang ini loh. Itu sih Kak, itu kepake banget. Dan kayak ya udah nggak apa-apa bener, gitu ya. bener Ini bukan masalah besar. Iya ini nggak apa-apa, ini cuma diri kamu kok gitu, Iya, bukan suatu hal yang bener. gimana banget. Iya betul. Oke, lanjut perhentian yang tadi nggak jadi ya. Nah, Jadi selain balance mapping ini apa lagi gitu Oke. yang bisa bikin bantu kamu untuk kenal diri sendiri, percaya diri, nggak gampang nyerah gitu, elevating yourself lah. Oke, aku tuh seneng banget untuk bisa jujur sebenarnya sama diri aku sendiri. Kadang tuh kan kita penuh dengan denial ya Kak, hidup ini ya Kak. Kayak pengennya begini tapi beloknya begini, ya udah gitu. Nah, memang karena penuh dengan denial itu kita tuh perlu banget jujur sama diri kita sendiri. Caranya dengan apa? Menurut aku tuh dengan journaling. Gitu, kita tulis apa yang kita rasain, apa yang kita pikirin, dan bagaimana kita bisa mencapai hal yang mau kita kejar itu gitu. Mimpi-mimpi kita tuh apa aja. Menurut aku itu salah satu cara juga untuk evaluate myself gitu ya. Karena kalau enggak dengan cara seperti itu tuh kadang kita suka nggak kenal diri kita tuh seperti apa sih yang aku suka gitu. Jadi memang jujur aja sama diri sendiri, dan itu susah banget sebenarnya prakteknya. Journalingnya kamu saraninnya gimana? Rutin kah? Pagi kah? Malam kah? Kalau menurut aku lebih seru malam ya. Biasanya memang lebih kepake malam gitu, ketika udah harinya udah selesai gitu. Kita bisa tulis apa aja yang kita rasain pada hari itu, apa yang kita pikirkan pada hari itu gitu. Dan aku selalu bilang juga ke teman-teman talent mapping aku, ke klien-klien aku, kalau ada 3 hal di dalam psikologi yang nggak bakalan bisa kita ubah gitu. Dan memang perlu kita perlu usaha kita untuk membantu merubah itu gitu ya. Yang pertama tuh ada pikiran kita, terus ada perasaan kita, sama ada perilaku kita. Nah, ketiga hal ini harus sejalan. Katakan misalkan aku mau mengubah tadi tuh disiplin aku deh, itu ada di otak aku kan. Aku pengen ngubah disiplin aku nggak mau terlalu kaku misalnya gitu. Itu otak aku berkata seperti itu, tapi bisa aja perasaan aku ngomong yang lain. Tapi kalau nggak kayak gitu nanti nggak teratur dong. Kalau nggak kayak gitu kan nggak nyaman. Nah nanti kan perilakunya bikin jadi bingung ya Kak gitu kan. Kayak oke, kalau gitu kamu mau ngikut yang mana nih? Mau ikut ke pikiran atau mau ikut ke perasaan? Jadi memang ketiga hal itu harus pelan-pelan banget gitu. Dengan cara awalnya jujur dulu sama diri sendiri gitu. Dan jurnalnya ini kan gak perlu dihias-hias ya. Orang tuh Iyalah. kalau mikirin journaling tuh beneran yang kayak wow dihias-hias. Yang nulis ada biasanya aja kan. yes. Yang ada kalau aku menghias, aku jadi nggak nulis. Iya, fokus menghias. Bener. Bener. Aku juga cuma punya kayak buku tulis biasa. Bener. Dan kalau aku sebenarnya nggak journaling tiap malam ya, kurang konsistensi memang. Tapi aku selalu journaling kalau ada big emotion gitu loh. Oh, oke. Kayak lagi ada apa? Berarti Bener. aku harus petakan nih apa perasaan Bener, aku. bener. Dan aku selalu kasih rating. Ah, Itu bantu banget ya. Ternyata aku tuh bukan marah, ternyata aku kecewa. Bener. Kecewanya 9 dari 10, ternyata marahnya cuma 5 gitu. Iya. Itu kan bantu banget untuk kita iya, menemukan rasa kita ya gitu. sehingga nggak meledak Iya, dan kayak bener. nggak duar. Iya, kebayang ya Kak. Gitu. Oke, thank you banget. Sama-sama, Kak Aninda, ya Ica. ampun, Seneng banyak banget ngobrol-ngobrol hari ini. insight-nya. Kamu ada yang mau dipromosikan kalau mau talent mapping sama Oke, kamu hubungi kemana? Boleh. Jadi buat teman-teman yang merasa tuh sekarang lagi kebingungan karir atau merasa adanya salah jurusan dulu pas kuliah, atau buat ibu-ibu yang anaknya udah mulai sekolah terus bingung nih, aduh kira-kira mau ngapain ya gitu ke depannya. Nah, boleh banget ikutan talent mapping sama aku untuk bisa tahu potensi kalian itu ada di mana. Lebih lanjut bisa kalian cek di Instagram aku @aninda143. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Ica, I'm so happy loh. Ya, seneng banget. Jangan lupa juga ya teman-teman, kalau merasa terbantu banget kamu boleh komen di bawah dan share juga ke teman-teman kamu atau teman-teman kamu yang suka mengeluh ngapain lagi ya aku Yes. habis ini. Yang quarter life crisis juga Iya, boleh ya Kak Ica. boleh banget. Share juga, dan tadi menarik banget tentang TMA for couples-nya karena menurut aku bakalan bantu banget sih di relationship, bukan cuman di kerjaan aja. See you di episode selanjutnya. Bye bye.